Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rashinatun Kafah dengan NIM 19302241034. Di sini saya akan menyampaikan responsi saya yaitu mengenai praktikum ke-6 pencacah biner atau counter biner. Apa sih pencacah biner itu? Pencacah biner atau binary counter adalah suatu rangkaian elektronika digital yang mencacah dalam bilangan biner atau dalam bentuk 0 dan 1. Dalam hal ini, pencacah dibangun dengan flip-flop dan bekerja atas komando pulsa jam atau clock. Pencacah akan menghitung ke atas mulai dari 0 sampai nilai tertentu. Akan tetapi dapat pula dimodifikasi sehingga menghitung ke bawah mulai dari nilai maksimumnya sampai minimum, yaitu dengan mengumpan FF di depannya dengan output inverse-nya. Percobaan kali ini pencacah menghitung ke atas dimulai dari 0 sampai 7, sehingga bisa dipastikan counter yang digunakan pada percobaan ini merupakan rangkaian counter up. Rangkaian counter up memecah desimal secara maju atau dari kecil menuju ke besar. Proses perhitungan counter up akan terjadi apabila diberi logika high. Skema rangkaian yang akan dibuat. Di sini saya menggunakan pencacah biner tak sinkron modulo 8 dengan skema yang seperti bisa dilihat. Pada rangkaian pencacah tak sinkron, input clock-nya berbeda antara satu flip-flop dengan flip-flop lainnya. Input kedua, ketiga merupakan hasil key dari flip-flop pertama. Untuk membuatnya, diperlukan aplikasi Proteus. Nah, membuka aplikasi Proteus, memencet schematic capture, kemudian di sini ada P kecil untuk memilih alat dan bahan. Kita pilih alat dan bahannya, yaitu meliputi IC 7476. Di sini ada banyak pilihan dan biasanya saya memilih 74LS76 ini karena lebih sering tidak error. Kita oke. Kemudian ada resistor. Di oke. Kemudian untuk penanda kita menggunakan LED untuk outputnya juga ini. Karena saya suka warna kuning jadi LED yellow. Kemudian ada logic state untuk masukkan. Kemudian sudah. Kemudian kita rangkai. Pemilihan alat dan bahan sudah selesai, kemudian kita rangkai. Seperti ini. Taruh IC 74LS76 pada di sini. Kemudian karena nanti yang akan saling dihubungkan, kita menggunakan 3 IC 7476 ini ya. Dan yang saling dihubungkan itu yang clock-nya ini, jadi kita putar seperti ini. Biar sama, kita ke ataskan sedikit. Oh, ini lupa. Jangan lupa dirotasikan. Ini juga dirotasikan.
Kemudian ada LED-nya sebagai keluarannya. Nah, yang dihubungkan dengan IC ini adalah LED yang berkaki positif. Sedangkan yang ini masih berkaki negatif ya. Jadi kita putar lagi. Sini juga taruh LED-nya. Dan kita putar. Sini juga. Dan jangan lupa diputar. Kemudian di atas LED kita taruh resistor. Ini agar terlihat lebih ramping saja gitu ya. Maka disamakan saja sama LED-nya karena nanti yang dihubungkan dengan resistor itu juga kaki negatif dari LED dan nanti resistornya dihubungkan ke ground juga. Lalu kita ganti nilai tegangannya menjadi 150. Ini juga. Oh. 150. Terus di sini juga. 150. Kemudian logic state. Jangan lupa sebagai masukan. Taruh saja di sini dan di sini kita membutuhkan 2 logic state ya untuk ya 2 masukan. Lalu kita hubungkan LED-nya dihubungkan dengan kaki 15. Nah, begini semua. Nah, sudah. Keliru ini. Delete. Antara LED dengan IC ya yang dihubungkan. Antara LED dengan kaki. Kalau di sini sih kaki 15 sama 11 khusus untuk di tengah. Kemudian LED-nya disambungkan dengan resistor. Sambungkan. Nah, kemudian ini clock-nya atau masukan untuk semua rangkaian ini dihubungkan dengan ini. Dengan key dari yang depan-depannya ini. Kanan-kanannya. Kemudian ini kita sambungkan juga dengan clock. Lalu ini kita sambungkan dengan R. Nah, kemudian kita ground-kan. Ground bisa diambil di terminal mode. Nah, ini ada ground. Kemudian kita pasang di sini. Dan semua resistornya di-ground-kan. Nah, kemudian kita run. Sudah. Kemudian kita atur detaknya. Ini dianggap sebagai detak ke-0. Mohon maaf. Ini dianggap sebagai detak ke-0. Kemudian kita detakkan.
Nah, ini kita anggap sebagai detak. Baik, saya lanjutkan. Saya ulang ya. Ini bentar. Kita run rangkaian yang sudah diselesaikan tadi. Kemudian ini dianggap sebagai detak ke-0. Kemudian kita detakkan. Ini detak pertama. Detak kedua. Detak ketiga. Detak keempat. Detak kelima. Detak keenam. Dan detak ketujuh. Kemudian kita coba mendetakkan ke-8 kalinya. Bagaimana hasilnya? Kembali lagi seperti detak ke-0 itu tadi ya. Kemudian detak ke-9, kembali lagi seperti detak kedua tadi. Jadi, dari percobaan tadi kita mendapatkan data dan analisis sebagai berikut. Ini datanya ya, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, sama persis. Ki A sama dengan 0, Ki B sama dengan 0, Ki C sama dengan 0, keadaan sebelum dikenai pulsa detak. Atau detak ke-0 itu. Atau saya menyebutnya tadi detak ke-0. Hingga Ki A sama dengan 1, Ki B sama dengan 1, Ki C sama dengan 1, keadaan setelah pulsa ke-7 dan pulsa ke-8-nya kembali ke bentuk semula. Untuk pembahasannya, pada rangkaian counter tersebut, Ki A sama dengan pada rangkaian counter tersebut Ki A sama dengan pada rangkaian counter tersebut Ki sama dengan Ki A, Ki B, Ki C. Jika ingin melanjutkan hitungan sinyal, reset harus berlogika tinggi atau 1 dengan cara dipanjar secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan counter akan melakukan proses pencacahan dari 000 sampai 111 dan seterusnya. Apabila sinyal reset diubah ke logika rendah atau 0, maka perhitungan akan dimulai dari 0 lagi atau proses pencacah berhenti karena flip-flop mengalami reset. Ki A sama dengan 0, Ki B sama dengan 0, dan Ki C sama dengan 0, dan Ki sama dengan 000. Berdasarkan data yang telah diperoleh, jika pulsa pendetak pertama memasuki FFLSB, Ki3 akan menjadi 1 sehingga data keluarannya Ki sama dengan 001. Jika pulsa pendetak kedua mengalami reset dan pemindahan, maka keluaran berikutnya Ki sama dengan 010. Jika pulsa pendetak ketiga mengalami reset dan pemindahan, maka keluaran berikutnya Ki sama dengan 011. Begitu seterusnya sampai angka terakhir yang dapat dihitung adalah Ki sama dengan 111. Setelah mencapai hasil Ki sama dengan 111, maka perhitungan akan kembali lagi ke Ki sama dengan 000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.